Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu jawaban pertama, itu dalam sistem pakar representasi pengetahuan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh sistem dapat dimanfaatkan secara umum digunakan adalah aturan produksi dan kerangka kerja. Berikut penjelasan lengkap kedua cara tersebut. 1. Aturan produksi. Aturan produksi menggunakan format if then untuk menyimpan pengetahuan. Setiap aturan terdiri dari kondisi if dan tindakan atau kesimpulan then. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem pakar berbasis aturan, di mana pengetahuan dipecah menjadi seperangkat aturan yang dapat dijalankan secara independen. Contoh, dalam sistem pakar diagnosis penyakit, misalnya, jika pasien mengalami demam dan batuk kering, kemungkinan besar pasien terkena flu. Jika pasien mengalami nyeri dada dan kesulitan bernapas, kemungkinan besar pasien tersebut menderita penyakit jantung. Kelebihan, mudah dimengerti. Aturan produksi berbentuk if then yang mudah dipahami manusia. Eksekusi modular, setiap aturan dapat diperiksa secara independen. Kemungkinan penalaran modular. Konsisten untuk permasalahan sederhana, cocok untuk permasalahan dengan kumpulan aturan yang sederhana dan lugas. Kekurangan, keterbatasan pengetahuan kompleks, tidak ideal untuk masalah yang melibatkan pengetahuan kompleks yang saling terkait atau berbasis hierarki. Pengetahuan yang memperlambat sistem, kesulitan pemeliharaan, menambah atau mengubah peraturan bisa jadi sulit karena setiap perubahan mempengaruhi peraturan lainnya. Kerangka frame. Frame atau kerangka adalah suatu struktur data yang mengorganisasikan pengetahuan dalam bentuk objek-objek yang mempunyai sifat atau properti. Kerangka kerja kemungkinan mengelompokkan karakteristik atau properti suatu objek tertentu yang terdiri dari data, statis, dan proses yang terkait dengan objek tersebut. Contoh pada sistem pakar di bidang manajemen aset, misalnya, kerangka aset berupa mobil dapat mencakup atribut seperti merek, model, tahun pembuatan, harga, dan kondisi. Cocok untuk pengetahuan berbasis objek. Kerangka kerja ini sangat cocok untuk mengatur pengetahuan berbasis objek atau berbasis entitas agar dapat diterapkan pada masalah dengan informasi struktur dapat menangani pengetahuan yang kompleks. Kerangka kerja ini mendukung penggunaan hierarki dan pewarisan sehingga masalah kompleks dapat dipresentasikan dengan lebih efisien. Fleksibilitas, data dan proses terkait dapat disimpan memungkinkan fleksibilitas dalam penyimpanan pengetahuan. Kekurangan, keterbatasan logika. Kerangka kerja ini lebih sulit diterapkan jika logika if then sederhana diperlukan seperti aturan produksi. Penggunaan memori lebih tinggi karena menyimpan banyak informasi dalam bentuk atribut, dan prosedur pengguna memori bisa lebih besar dibandingkan dengan aturan produksi. Tidak cocok untuk permasalahan sederhana. Untuk permasalahan sederhana, pengguna frame bisa berlebihan dan kurang efisien. Kesimpulan, kedua metode ini memberikan metode representasi pengetahuan yang berbeda. Aturan produksi paling cocok untuk sistem yang didasarkan pada aturan logis sederhana, sedangkan kerangka kerja lebih cocok untuk mempresentasikan pengetahuan berbasis objek yang kompleks. 2. Untuk merancang agen cerdas yang bisa merekomendasikan produk secara otomatis dalam sistem e-commerce, yaitu tipe agen yang digunakan. Agen yang cocok untuk sistem rekomendasi produk dalam e-commerce adalah agen rekomendasi berbasis pembelajaran learning based. Tipe agen ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan pembelajaran berdasarkan data penggunaan untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan personalisasi. Cara agen mengumpulkan informasi dari pengguna interaksi langsung. Agen mengumpulkan data eksplisit melalui aktivitas pengguna seperti pencarian produk, klik, penilaian atau ulasan produk, dan produk yang dibeli. Pengumpulan data implisit. Agen juga dapat mengumpulkan data tidak frekuensi, kunjungan, pola navigasi, dan interaksi sosial seperti produk yang dibagikan atau dilihat oleh pengguna media sosial. Profil pengguna. Agen dapat menggunakan informasi profil pengguna seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan minat yang bisa diperoleh dari formulir atau data media sosial jika ada izin pengguna. Data historis. Pengguna data riwayat pembelian atau penelusuran dari waktu ke waktu untuk mengenali pola atau preferensi yang konsisten. Teknik untuk meningkatkan akurasi kombinasi. Collaborative filtering. Teknik ini merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan
preferensi pengguna dengan pengguna lain. Contohnya, jika agen dapat merekomendasikan produk yang disukai pengguna B kepada pengguna A. Konten based filtering dapat teknik ini agen akan merekomendasikan produk yang memiliki kesamaan atribut dengan produk yang sebelumnya dilihat atau dibeli oleh pengguna. Misalnya, jika pengguna sering melihat produk teknologi, agen dapat merekomendasikan lebih banyak produk dengan kategori atau deskripsi serupa. Hybrid filtering menggabungkan kolaboratif dan content based filtering untuk mengatasi kelemahan masing-masing metode. Natural language processing digunakan untuk memahami preferensi pengguna melalui ulasan atau feedback yang diberikan pengguna secara tekstual yang dapat membantu agen memahami sentimen dan minat pengguna terhadap jenis produk tertentu. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan ini. Kekuatan personalisasi tinggi agen ini mampu memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal sehingga meningkatkan peluang konversi penjualan. Pembelajaran berkelanjutan. Dengan pembelajaran mesin, agen dapat meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu karena terus belajar dari data baru. Efisiensi waktu. Agen membantu pengguna menemukan produk yang diminati lebih cepat yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Adaptif terhadap tren. Agen cerdas yang berbasis data dapat lebih cepat beradaptasi dengan tren belanja yang berubah dan memberikan rekomendasi yang lebih terkini. Kelemahan. Ketergantungan pada data besar, agen ini membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat tanpa data yang cukup akurasi. Rekomendasi akan rendah. Resiko privasi. Pengumpulan data pengguna yang mendalam dapat menimbulkan resiko privasi jika tidak dikelola dengan benar. Pengguna mungkin merasa tidak nyaman dengan tingkat profesionalisasi yang tinggi jika tidak diberikan bahan kontrol. Kesalahan basis dalam data. Jika data pelatihan memiliki bias, misalnya tren pembelian dari kelompok tertentu lebih dominan, rekomendasi bisa jadi kurang beragam dan tidak representatif. Overfitting. Dalam beberapa kasus, agen mungkin memberikan rekomendasi yang terlalu spesifik sehingga hanya sesuai untuk sebagian kecil produk dan melewatkan potensi eksplorasi produk baru. Simpel. Agen cerdas berbasis pembelajaran yang menggabungkan kolaboratif, filtering, content-based filtering, dan machine learning memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan dan platform e-commerce. Dengan pengolahan data yang baik dan perlindungan privasi, pendekatan ini dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan kegunaan platform. Namun penting bagi sistem e-commerce untuk memastikan transparansi dan keamanan data agar pengguna merasa nyaman dengan personalisasi yang diberikan. 3. Dalam konteks sistem keamanan otomatis, perusahaan yang menggunakan logika proporsional. Aturan hubungan antara sensor gerak kamera dan alarm bisa dirancang sebagai berikut. Aturan logika proporsional. Jika setiap sensor gerak PP atau kamera sistem mendeteksi sesuatu, maka alarm AA akan menyala. Aturan ini dalam logika proporsional dapat disebut sebagai VVC-A VC-A. Artinya, jika sensor gerak atau kamera mendeteksi adanya aktivitas, maka alarm akan diaktifkan. Penjelasan natural. PP yaitu sensor gerak mendeteksi aktivitas. PC kamera mendeteksi aktivitas. AA alarm menyala. Aturan ini berarti bahwa alarm akan menyala jika salah satu atau keduanya atau sensor gerak atau kamera mendeteksi adanya aktivitas. Contoh penggunaan dalam situasi nyata. Misalkan ada sebuah perusahaan yang menerapkan aturan ini di gedungnya ketika seseorang masuk ke area terlarang pada malam hari. 1. Sensor gerak PP mendeteksi adanya gerakan di area tersebut. 2. Kamera CC juga mencatat adanya aktivitas yang tidak biasa. Dalam kasus ini, salah satu atau kedua sensor mendeteksi aktivitas sehingga kondisi VVC terpenuhi atau alarm akan menyala. A terjadi sebagai peringatan. Kelebihan. Sederhana definisi aturan ini mudah diterapkan dengan hanya membutuhkan deteksi dari salah satu perangkat sensor atau kamera untuk memicu alarm sehingga respons sistem cepat. Pengguna sumber daya yang optimal dengan mengandalkan sensor atau kamera, sistem bisa mengurangi potensi kegagalan atau ketergantungan pada satu perangkat saja. Dapat diperluas, sistem ini bisa dapat mudah dikembangkan untuk menambahkan lebih banyak perangkat deteksi, misalnya sensor suara atau sensor pintu. Batasan. Keterbatasan dalam situasi kompleks, sistem hanya mendeteksi secara biner tanpa analisis lebih lanjut. Artinya, sistem tidak bisa membedakan antara ancaman nyata atau kejadian tidak berbahaya, seperti hewan kecil yang memicu alarm. Rentan terhadap false alarm, karena hanya membutuhkan salah satu perangkat untuk memicu alarm, risiko alarm palsu meningkatkan misalnya menggunakan perangkat atau bayangan bisa memicu salah alarm.
Tidak ada validasi. Sistem ini bisa dioptimalkan dengan kondisi tambahan, seperti alarm hanya menyala ketika kedua perangkat mendeteksi aktivitas, namun itu akan membuat logika lebih kompleks. Dengan aturan sedang ini, perusahaan ini bisa memantau area secara otomatis dan merespon adanya aktivitas dengan cepat. Aturan ini cocok untuk sistem keamanan berbasis logika. 4. Sistem pakar untuk membantu dokter umum dalam diagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien dapat dirancang untuk menjadi rekomendasi diagnosis yang efisien dan akurat. Berikut adalah komponen utama dari sistem ini dan cara kerjanya. Komponen utama sistem pakar untuk diagnosis penyakit. Basis pengetahuan klinis. Basis pengetahuan berisi informasi mengenai penyakit, gejala, dan kaitan antara keduanya ini mencakup aturan-aturan medis dalam bentuk aturan if then. Misalnya, jika pasien mengalami demam, batuk, dan sesak napas, maka kemungkinan besar memiliki infeksi saluran pernapasan. Basis ini dibuat berdasarkan pengetahuan medis yang valid, biasanya dihasilkan dari konsultasi dengan dokter spesialis dan literatur medis yang terpercaya. 2. Mesin inferensi inference engine. Mesin inferensi melakukan pelaksanaan analisis berdasarkan data yang diberikan oleh pasien dan aturan yang ada di basis pengetahuan. Mesin ini menggunakan metode forward chaining atau backward chaining untuk mencapai kesimpulan. Forward chaining adalah bekerja dengan menganalisis data gejala. Biarpun pasien lalu menerapkan aturan untuk mendapatkan kemungkinan diagnosis. Backward chaining bisa dimanfaatkan untuk sistem ingin memastikan kemungkinan diagnosis. Antarmuka pengguna user interface. Antarmuka pengguna interaksi antara dokter atau pasien dan sistem. Dokter atau pasien dapat memasukkan gejala yang dialami dan sistem akan memberikan kemungkinan diagnosis serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Ya, ini 5. Sistem berbasis uji logik untuk menentukan kelayakan manusia mendapatkan beasiswa berdasarkan input penghasilan orang tua range. Input IPK range 0 sampai 4, titik uji set rendah 0 sedang 2. Input penghasilan orang tua range uji aset output kelayakan. Uji set tidak layak menerima beasiswa dipertimbangkan untuk beasiswa. Aturan Fuji. Berikut adalah aturan berbasis Fuji interface yang menggunakan IPK yang masuk orang tua adalah melainkan dibayarkan beasiswa. 4. Refugiasi. Setelah menentukan derajat keanggotaan pada tiap aturan, kita dapat melakukan proses untuk mendapatkan keputusan akhir yang memiliki nilai yang mesti. 5. Termuka penggunaan sederhana. Termuka penggunaan bisa dirancang dengan elemen berikut. Input field untuk IPK. Penggunaan masukkan IPK dalam rentang 0,4. Contoh implementasinya yaitu kelebihannya nilai yang lebih luas, pendekatan Fuji logik lebih fleksibel karena mampu menangani data terbatasan, aturan dan fungsi penganggotaan sistem hanya sebaik hasil rekomendasi. Dia mampu menangani kasus secara mandiri. Sistem ini bekerja berdasarkan aturan sehingga mungkin tidak efektif jika ada kondisi atau faktor lainnya tidak dipertimbangkan. Subjektivitas dalam penentuan kategori. Penentuan batas-batas kategori Fuji, misalnya batas untuk IPK sedang atau penghasilan rendah, bisa subjektif dan membutuhkan hasil sistem. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.